Baik, hari ini terjadi bencana kebakaran dan didapatkan bahwa ada beberapa korban yang perlu dievakuasi, yaitu sekitar ada 4 korban, di mana ditemukan bahwa 3 korban itu dalam keadaan sadar dan 1 korban itu dalam keadaan tidak sadar. Baik, mari kita belajar bagaimana cara mengevakuasi korban dalam keadaan bencana. Baik itu bencana kebakaran maupun bencana apapun, dengan harapan bahwa dapat memandirikan masyarakat di Pondok 2 ini. Yang pertama, kami akan memperagakan bagaimana cara mengevakuasi korban atau mengangkat korban dengan satu penolong. Yaitu cara pertama adalah kita mengecek dulu apakah korban dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Nah, dan cara yang pertama ini diharuskan pasien dalam keadaan sadar. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada luka di daerah dada dan juga leher yang mengakibatkan trauma. Dan juga biasanya pada saat ini keadaan pasien dalam keadaan luka ringan, baik itu di tangan maupun di kaki, dan juga dengan keadaan shock. Baik, untuk yang pertama adalah mengangkat korban dengan satu penolong dengan cara dibopong. Kepada teman saya, silahkan untuk mempraktekkan. Mbak, Ya, kakinya terasa sakit nggak? sakit Mbak. Sebelah mana? Kiri. Terus dadanya ada terasa nyeri nggak? Enggak. Baik, yang kedua kami akan mempraktekkan cara mengevakuasi korban atau mengangkat korban dengan satu penolong, di mana dengan cara yang kedua ini adalah posisinya digendong atau dinaikkan di pundak, yaitu dengan keadaan pasien tidak sadar maupun sadar, kemudian tidak ada luka di daerah dada dan juga leher, dan juga terdapat luka ringan di daerah tangan maupun daerah kaki dan keadaan pasien shock. Baik, untuk cara yang kedua ini akan langsung dipraktekkan oleh teman saya. Untuk yang kedua dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan evakuasi korban tetap dengan satu penolong dengan keadaan korban tidak sadar, kemudian juga tidak ada trauma di leher maupun di dada, kemudian terdapat luka di tangan dan kaki dan keadaan pasien shock. Shock artinya khawatir dengan keadaannya. Kemudian saya dan teman saya akan memperagakan dengan satu penolong, yaitu dengan cara digotong seperti karung. Baik, kepada teman saya kami persilahkan. Selanjutnya kami akan mempraktekkan bagaimana cara mengevakuasi atau mengangkat korban dengan dua penolong, yaitu dengan cara
diangkat bersama dengan keadaan satu penolong ada di bagian bahu dan satu penolong ada di bagian kaki. Nah, syarat untuk mengangkat pasien ini adalah dengan keadaan pasien tidak sadar maupun sadar, kemudian tidak ada luka di daerah dada maupun di daerah leher, kemudian ada luka di daerah kaki dan juga daerah tangan. Baik, langsung saja kami akan mempraktekkan bagaimana cara mengevakuasi atau mengangkat korban dengan dua penolong. Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan bagaimana cara mengevakuasi atau mengangkat korban dengan 4 penolong, yaitu di mana posisinya adalah satu penolong ada di kepala, penolong kedua ada di bagian dada, satu penolong ada di bagian badan, dan satu penolong lagi ada di bagian kaki. Nah, pada saat untuk mengangkat ini pasien dengan keadaan tidak sadar maupun sadar, tidak ada trauma di tulang leher maupun ada trauma di tulang leher, kemudian tidak ada luka di bagian dada, kemudian ada luka di bagian tangan dan kaki. Kemudian baik, langsung saja kita akan mempraktekkan cara dengan 4 penolong. Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan bagaimana cara mengevakuasi korban dengan 4 penolong dan juga dengan alat bantu. Alat bantu yang kami gunakan adalah tandu, baik itu tandu secara manual maupun tandu yang sudah terbaru sekarang, yaitu dengan long spinal board. Nah, di sini kami akan mengajarkan bagaimana cara mengangkat atau mengevakuasi dari pasien yang tergeletak di tanah atau di bangunan, diangkat ke tandu, lalu bagaimana cara mengangkat pasien dengan tandu. Nanti untuk syarat pasien yang akan diangkat dengan tandu itu pasien sadar maupun tidak sadar, kemudian baik itu ada trauma di tulang leher maupun tidak ada trauma di tulang leher. Jika dia memiliki trauma di tulang leher, sebaiknya kita akan fiksasi dulu atau tahan tulang leher ini agar dia tidak banyak pergerakan yang mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Kemudian juga ada luka di kaki maupun di tangan. Nah, baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengevakuasi korban dengan alat bantu, yaitu tandu. Baik, karena kami sudah selesai memberikan informasi tentang bagaimana cara mengevakuasi, yaitu baik dengan 1 orang, 2 orang, maupun dengan 4 orang, baik itu dengan alat maupun tanpa alat. Selanjutnya kami akan memperagakan bagaimana cara menstabilisasi bagian-bagian yang beresiko mengalami patah tulang atau adanya luka terbuka, yaitu dengan dibalut dan dibidai. Dan juga jika ada trauma di tulang leher, yaitu distabilisasikan juga, yaitu dengan minimalkan pergerakannya, itu dengan dipasang neck collar atau bisa diikat atau dipasangkan sesuatu yang memperkecil pergerakan di daerah leher. Baik, langsung saja kita akan mempraktekannya. Baik, yang pertama saya akan memperagakan bagaimana cara menstabilkan leher dengan neck collar. Jika tidak ada neck collar, bisa menggunakan barang apapun yang keras dan juga datar untuk menstabilkan atau meminimalkan pergerakan di daerah lehernya. Baik, langsung saja kita umpamakan bahwa pasien ini mengalami luka di daerah dada dan juga di lehernya tidak bisa digerakkan, dengan asumsi bahwa adanya trauma di tulang leher. Baik, langsung saja kita praktekkan.
Untuk pemasangan neck collar seperti itu saja, dan usahakan bagian yang agak panjang ada di bagian dada dan yang warna kuning ada di bagian leher. Untuk warna nanti menyesuaikan dengan jenis neck collar yang kita gunakan. Baik, selanjutnya kita mengasumsikan bahwa di daerah kaki ini salah satunya yaitu di kaki kanannya mengalami patah tulang. Yang akan kita lakukan adalah menstabilisasi di daerah pergerakan di daerah kakinya, yaitu dengan membalut dan juga membidai di daerah kaki dengan pemasangan, baik itu dengan menggunakan kayu atau spalek yang kita tahu, juga bisa menggunakan sendal atau apapun yang bisa mengurangi pergerakan di daerah kaki tersebut. Namun pada saat pemasangan ini usahakan dia kencang tapi tidak menghambat dari aliran darah dari pasien, yaitu mengikatnya harus ada rongga, yaitu diikatkan di daerah lutut, di daerah pergelangan kaki, dan juga di daerah paha. Baik, kita langsung saja ya. Diasumsikan adanya patah tulang adalah di daerah tulang tungkai ini. Baik, apakah nyerinya sudah berkurang di bagian kaki? Baik, berarti sudah selesai untuk pemasangan dari bidai dan juga neck collar. Seperti inilah untuk balut bidai untuk menstabilisasi atau meminimalkan perakan di daerah tulang yang patah dan juga meminimalkan adanya trauma di tulang leher. Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan satu cara lagi untuk mengikat di balut bidai ini, yaitu dengan cara melipatnya terlebih dahulu. Nah, untuk cara ini disesuaikan karena membutuhkan kain yang panjang dan juga sudah terlipat. Baik, langsung saja akan dipraktekkan oleh teman saya.
Baik, beginilah untuk cara yang kedua, yaitu dengan cara dilipat. Untuk cara ini dia lebih kencang dan juga dia lebih banyak bagian yang tertutup. Namun untuk cara ini harus mempersiapkan kain yang panjang dan juga harus digulung terlebih dahulu. Jadi pada saat emergensi atau pada saat gawat darurat bisa menggunakan cara apapun. Yang penting untuk dua bagian ini terfiksasi atau meminimalkan pergerakan dari kaki atau bagian tubuh yang berisiko patah tulang. Baik, sudah selesai untuk beberapa cara mengevakuasi korban dan juga cara mengangkat korban, baik itu dengan 1 penolong, 2 penolong, 4 penolong, baik itu dengan menggunakan tandu maupun tidak menggunakan alat, dan juga tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara memfiksasi atau menstabilkan daerah leher untuk meminimalkan pergerakan di daerah leher yang adanya trauma pada tulang leher, dan juga sudah mempraktekkan bagaimana cara membalut dan membidai di daerah kaki yang beresiko terkena atau mengalami patah tulang. Nah, baik, sekian video dari evakuasi korban bencana yang kami lakukan. Saya akhiri.